Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sekarang kita bertemu kembali pada kelas yang berbeda, yaitu kelas 11. Sebelum saya memulai ke materi pembelajaran mengenai bab 1, bab permulaan, sementara kita informasikan mengenai KKM. Kalau kalian semuanya pada kelas 10, KKM-nya 70, kelas 11 ada peningkatan yaitu di 72 di semester gasal, mungkin di semester genap naik 1 lagi. Anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran dan anak-anak juga membuka materi di halaman yang pertama dan bab yang pertama mengenai sel. Sebelumnya, anak-anak pada di kelas 10 sudah mengenal sel di materi struktur organisasi kehidupan. Pertama adalah sel. Sel itu struktur dan fungsional dari organisme yang paling kecil sebelum kita ke jaringan. Sel itu ada bentuk dan ukuran yang sangat bervariasi. Sebetulnya ada 2, yaitu yang disebut dengan uniseluler dan multiseluler. Uniseluler itu adalah sel yang berukuran sangat kecil. Contohnya apa? Yaitu amuba dan paramecium. Yang multiseluler adalah yang ukurannya besar, contohnya hewan dan manusia. Mengenai tipe sel ada 2, sel prokaryotik dan eukaryotik. Apa itu prokaryotik dan eukaryotik? Sel prokaryotik itu sebetulnya adalah yang tidak mempunyai membran inti dan eukaryotik mempunyai membran inti. Yang mempunyai membran inti itu contohnya adalah hewan dan mungkin jamur dan sebagainya. Sekarang bagian-bagian daripada sel, sebetulnya sel itu ada sel pada hewan dan juga pada tumbuhan. Bagian sel ada 2, bagian sel hidup dan bagian sel mati. Bagian sel hidup adalah protoplasma. Ada 2, sitoplasma dan nukleoplasma. Yang mana sitoplasma atau itu adalah ada suatu cairan yang mempunyai fungsi sebagai tempat terjadinya kegiatan-kegiatan sel. Nukleoplasma itu antara lain nukleus dan asam nukleat. Sitoplasma, organel-organelnya adalah ini, ada membran sel, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, ribosom, sitrosom, lisosom, plastida, dan vakuola. Mengenai bagian yang mati, dinding sel, yang mana nanti dinding sel dimiliki oleh pada tumbuhan. Senyawa-senyawa pigmen atau pada warna antosianin, alkaloid, tanin, glisolida, garam nitrat, butir, glikogen, garam oksalat. Next. Untuk tadi yang pada yang eukaryotik itu sebetulnya contohnya pada hewan ada 2 perbedaan. Di sini ada gambar. Ini sel hewan. Yang satu ini adalah sel tumbuhan. Di gambar halaman di LKS itu bisa kamu, atau di buku bisa kamu simak. Ini bagian antara sel hewan dan tumbuhan. Sel hewan di sini ada ribosom, ada membran plasma, ada mitokondria, sitosom, isosom, dan juga pada sentrosol. Sentriol, nukleolus.
Dan yang pertama ini adalah membran. Membran ya, istilahnya pada bagian yang paling luar. Setelah itu baru nukleus. Nih ya. Terus di dalam nukleus atau anak inti yang melakukan kegiatan sel mempunyai fungsi itu. Ini di dalamnya ada yang disebut dengan nukleolus ini. Anak inti. Terus pada yang antara sel hewan dan tumbuhan, sel tumbuhan juga mempunyai membran, ini paling luar. Terus pada badan Golgi, sel hewan juga mempunyai ribosom. Pada nukleus, nukleolus. Terus pada yang mitokondria, dinding sel. Dinding sel. Nah, yang perlu kita ketahui antara dua gambar ini adalah di mana apa yang membedakan antara sel hewan dan tumbuhan. Kalau yang ini ada badan Golgi, ada sentriol, ada lisosom dan sebagainya, itu adalah pada bagian. Tapi kalau yang membedakan antara sel hewan dan tumbuhan ada 3, yang dimana di tumbuhan tidak punya, di hewan mempunyai, yaitu yang ada di hewan adalah ini sentriol. Sentriol ini adalah di tumbuhan tidak mempunyai. Apa itu sentriol? Ini adalah yang melakukan pada pembelahan sel. Terus yang kedua adalah lisosom. Ini adalah pencernakan di ekstrasel, terjadi di luar sel. Yang pada tumbuhan yang tidak dimiliki oleh hewan ini tidak memiliki dinding sel. Berarti 3 untuk hewan itu sentriol, lisosom dan pada tidak memiliki dinding. Kalau pada tumbuhan dia mempunyai dinding sel dan kloroplas. Dan dia tidak mempunyai sentriol. Jadi yang membedakan antara sel tumbuhan dan hewan itu ada 3. 1, kalau sel hewan mempunyai sentriol, terus lisosom, dan juga tidak mempunyai dinding sel. Dan juga tidak mempunyai kloroplas. Tapi kalau pada yang sel tumbuhan mempunyai dinding sel, mempunyai kloroplas, dan tidak mempunyai sentriol. Itu yang perlu kalian ingat, dan ini adalah bab pada sel adalah pada yang membedakan antara sel hewan dan tumbuhan. Dan juga yang perlu kalian amati adalah bentuk-bentuk gambar. Jadi bentuk gambarnya yang dinding sel itu yang mana? Yang namanya dinding itu berarti yang letak paling di luar sendiri. Jadi setelah membran terus ke dinding. Dan inti, di mana yang namanya inti sel itu letaknya berarti yang mempunyai bentuk seperti bulat telur. Di dalam nukleus itu ada nukleolus atau anak inti. Nah, mengenai bagian-bagian ini kalian bisa fungsinya berbeda-beda, bisa kalian pelajari di buku kalian semuanya. Dan nanti tidak hanya anak-anak memberikan contoh hanya membaca saja, tapi buatlah suatu ringkasan biar untuk mudah dalam pembelajaran. Next. Nah, ini makhluk hidup ini tadi sudah dibahas di depan, yaitu prokariotik dan eukariotik. Bedanya di ini, kalau prokariotik tidak jelas batas-batasnya dalam arti membran intinya, tapi itu adalah mempunyai membran. Pada contoh bakteri
bakteri ganggang biru karena ini adalah karena di sini tadi sudah inti sel tidak jelas batas-batasnya. Karena apa? Ini adalah termasuk hewan atau termasuk makhluk hidup yang bersel satu atau disebut apa tadi, yaitu uniseluler. Contohnya kan ada amoeba, bakteri dan sebagainya. Terus yang eukariotik itu inti sel jelas dan dibatasi dan membran inti. Itu tadi contohnya adalah pada bisa jamur, bisa protista, bisa apa hewan dan bisa tumbuhan. Next. Sel eukariotik, ini tadi penjelasan dari eukariotik, membran sitoplasma. Sitoplasma itu suatu cairan yang tadi sebagai mempunyai tugas sebagai tempat terjadinya kegiatan. Terdapat pada tumbuhan dan hewan mengandung membran plasma, sitoplasma, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, mitokondria dan nukleus. Fungsinya itu bisa dipahami di buku ya. Dan itu kalian semuanya harus bisa dan harus hafal memang ya. Kalau enggak hafal memang mungkin kesulitan. Karena biologi itu selain hafalan juga pemahaman hafalan dan pemahaman.